sudah hari Minggu lagi ini. Kak Vera hari ini tugas jadi MC sekolah Minggu. Kak Vera udah rapi, udah semangat. Tapi Kak Vera sebenarnya sama Kak Intan loh. Mana ya Kak Intan? Kak Vera panggil dulu ya. Kak Intan, Kak Intan. Halo Kak Vera. Halo Kak Intan. Wah, ternyata Kak Intan udah datang, udah rapi, udah cantik. Makasih, Kak Vera. Semangat juga. Semangat dong Kak, kita melayani Tuhan, kita harus semangat. Sama nih Kak, kayak ada adik di rumah udah ganteng, cantik, rapi. Wah, Hebat-hebat ya adik hebat. kita. Ya dong Kak, sebelumnya nih, sebelum kita nyanyi-nyanyi nih Kak, kita mau nyapa adik dulu nih. Ya, kita ketemu lagi dalam sekolah Minggu GKI Nusuan. Kabar baik bagi kawan cilik. Nah Kak Vera, kan Kak Vera manggil Kak Intan nih. Kak Intan tuh jadi keinget nih Kak, sama satu lagu. Apa itu kira-kira? Dengar dia panggil nama saya, tahu nggak Kak Vera? Tahu, Kak Vera juga bisa. Yuk, kita ajak adik-adik untuk nyanyikan. Oke, berdiri ya adik-adik. Yuk, dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Kak Intan, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi, tapi Oke. nanti namanya kita ganti nama kita ya. Oke, Nah, nih, Kak jadi Vera. dengar dia panggil nama saya, diganti namanya Kak Intan sayanya. Oke. Nanti diganti namanya Kak Vera sayanya. Adik-adik di rumah juga ya. Tak coba ya Kata adik. saya diganti namanya adik-adik ya kan? Ya. Yuk kita coba ya sekali lagi. Oke. Dengar dia panggil nama Intan. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama Vera. Juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Teman-teman, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami mau sekolah minggu. Berkati dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. 1, 2, 3, 4. Vera, ngapain Kak? Ini udah mulai loh. Kak Vera sedang menghitung berapa banyak teman yang sudah pernah Kak Vera ajak ke sekolah minggu. Nah, kenapa Kak Vera? Apa dihitungnya tuh Kak? Ya, biar semakin banyak teman yang kita ajak ke sekolah minggu. Supaya apa itu Kak? Supaya mereka bisa mendengarkan tentang kebaikan Tuhan, bergembira bersama-sama di sekolah minggu. Wah, sama kayak lagu Satu Anak Tuhan Beli Sekolah Minggu ya Kak? Iya, membawa teman untuk ke sekolah minggu. Yuk kita nyanyikan lagu Satu Anak Tuhan Pergi Sekolah Minggu. Satu anak Tuhan pergi sekolah minggu.
pergi ke sekolah minggu kita mendapat berkat Tuhan, kita gembira. Tapi kalau kita dapat berkat dan gembira apa cuma pada saat hari Minggu aja Kak? Enggak dong Kak Vera, sepanjang hari, setiap hari. Wah, setiap Kalian enggak hari ya? sama kayak lagu ini, jalan serta Yesus setiap hari. Setiap hari kita berjalan bersama Yesus. Kita nyanyikan jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita nyanyikan sekali lagi ya Kak? Oke. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kak Vera, Kak Intan punya tebak-tebakan nih. Ya, apa tuh Coba ya Kak Vera tebak. Sebutkan 4 nama murid Yesus. Mudah, Kak Vera bisa. Petrus, Yakobus, Yohanes. Siapa lagi? Bartolom- Itu gampang. Yang susahnya Kak. Hmm. Kak Intan mau nyebutin hurufnya, Kak Vera nyebutin namanya. Coba. Ya, boleh. Pertama, A. A. Siapa? Andreas. Ya? Wah, bener. Dedek coba tebak ya. S. Siapa nih, Kak S? Mudah lagi. Siapa Kak? Simon Petrus. Aduh, Kak Vera nih hebat banget ya. Coba saya lagi ya, Dek. F, Kak F. F itu siapa Dede? Siapa? F. Oh, tuh ada bener tuh Kak. Filipus, wah betul. Betul. 100 ketemu ya. Satu lagi Kak N. Ini pasti Kak Vera nggak tahu ini. N. Kan cuma Kak Intan yang tahu. N. Siapa nih, Kak? Tahu Siapa nggak, Kak? Kak? Ada tuh Kak? Ada dong Kak. N itu Nathanael. Oh, Nathanael. Iya, Wah, Kak. ternyata ada yang tahu Kak. Hebat-hebat nih ada di sekolah minggu Kak ini soal ini ya. Tapi Kak Intan, kenapa Kak Intan cuma tanya 4? Kan muridnya Nah. Yesus ada 12. Enggak, Kak Intan kasih tahu ya. Karena ya, 4 nama tadi itu Hmm? akan ada di ceritanya Kak Rensi nih ya adik. Penasaran nggak? Oh, gitu. Tuh, iya Kak. Ya udah, kita akan dengarkan ceritanya Kak Rensi ya. Tapi Iya. sebelumnya kita nyanyi dulu ya Kak Intan. Itu kita memainkan lagu Siapa Yang Berpegang. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan
Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah kami dari yang jahat, agar kami bisa mendengarkan firman dan menjadi anak yang baik ya Tuhan. Terima kasih atas karunia kamu dan haleluya, amin. Halo adik-adik sekolah minggu GKI Nusuan yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Bagaimana kabarnya? Adik-adik pasti senang, sehat, dan gembira. Kalau ada adik-adik yang lagi sakit, jangan lupa minum obat ya. Terus banyak istirahat supaya cepat sembuh. Terus kalau misalnya ada adik-adik yang lagi sedih, jangan lupa berdoa supaya Tuhan Yesus yang memberikan kita penghiburan supaya kita nggak sedih lagi. Karena Tuhan Yesus itu sayang banget sama kita semua. Nah, oh iya adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarin cerita tentang Yohanes Pembaptis, bukan? Adik-adik masih ingat nggak? Masih ingat kan ya? Jadi yang ceritanya itu loh, Yohanes Pembaptis itu jadi saksi yang bercerita kalau akan ada juru selamat yang datang. Nah, meskipun orang-orang bilang bahwa Yohanes Pembaptis itu Mesias, tapi Yohanes Pembaptis itu nggak mau sombong ya. Dia bilang, enggak, aku bukan Mesias, aku tuh hanyalah penyampai kabar saja gitu. Nah, hari ini kita mau dengerin cerita lanjutannya. Cerita lanjutannya tentang Yohanes Pembaptis yang karena kemarin dia udah ceritakan tentang juru selamat yang akan datang. Nah, hari ini dia itu nyuruh murid-muridnya untuk mengikut juru selamat itu. Nah, juru selamat itu namanya Yesus. Hari ini Yohanes Pembaptis akan menyuruh murid-muridnya untuk ikut sama Yesus itu, dan Yesus juga memanggil beberapa orang-orang untuk menjadi muridnya. Nah, cerita ini ada di Yohanes 1 ayat 35 sampai 51. Jadi adik-adik yang sudah bisa baca nanti dibaca ya setelah sekolah minggu ini. Tapi sekarang kita mau nonton video dulu. Oke, simak videonya di sini. Keesokan harinya, Yohanes ada di tempat itu lagi dengan 2 pengikutnya. Ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihat, itulah anak domba Allah." Kedua pengikut Yohanes mendengar kata-kata itu, lalu pergi mengikuti Yesus. Yesus menoleh ke belakang dan melihat mereka sedang mengikuti dia. Ia bertanya, "Kalian mencari apa?" Jawab mereka, "Rabi, di manakah Rabi tinggal?" Kata Rabi artinya adalah guru. "Mari lihat sendiri," kata Yesus. Mereka pergi dengan dia dan melihat di mana ia tinggal. Waktu itu pukul 4 sore, dan hari itu mereka tinggal bersama dengan Yesus. Salah satu dari kedua orang yang telah mendengar apa yang dikatakan Yohanes dan kemudian pergi mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Cepat-cepat Andreas mencari Simon, saudaranya, dan berkata kepadanya, "Kami sudah bertemu dengan Mesias." Mesias sama artinya dengan Kristus, yaitu Raja Penyelamat. Andreas mengantar Simon kepada Yesus. Yesus menatap Simon, lalu berkata, "Engkau Simon, anak Yona, engkau akan disebut Kefas." Kefas sama artinya dengan Petrus, yang artinya adalah gunung batu. Keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia berjumpa dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Mari ikut aku." Filipus berasal dari Betsaida, yaitu tempat tinggal Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami sudah menemukan orang yang disebut oleh Musa dalam buku hukum Allah dan yang diwartakan oleh nabi-nabi. Dia itu Yesus dari Nazaret, anak Yusuf."
Tetapi Natanael menjawab, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" "Mari lihat sendiri," jawab Filipus. Yesus melihat Natanael datang, lalu berkata tentang dia, "Lihat, itu orang Israel sejati, tak ada kepalsuan padanya." "Bagaimana Bapak mengenal saya?" tanya Natanael kepada Yesus. Yesus menjawab, "Sebelum Filipus memanggilmu, aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara itu." "Bapak Guru," kata Natanael, "Bapak adalah anak Allah dan Bapaklah Raja bangsa Israel." Yesus berkata, "Engkau percaya hanya karena aku mengatakan bahwa aku sudah melihat engkau di bawah pohon ara itu? Hal-hal yang jauh lebih besar dari itu akan kau lihat." Kata Yesus pula, "Sungguh percayalah, engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah naik turun pada Anak Manusia." Nah, jadi kayak gitu ceritanya adik-adik. Yohanes Pembaptis itu sama seperti orang tua kita, sama seperti kayak kakak-kakak guru sekolah minggu yang sering ngajarin adik-adik dan memperkenalkan adik-adik tentang Yesus. Bagaimana kehidupannya Yesus, seperti apa ajarnya Yesus, adik-adik harus hidup seperti apa, seperti Yesus. Nah, sekarang setelah kakak-kakak sekolah minggu dan orang tua adik-adik sering ngajak adik-adik untuk jadi muridnya Yesus, bagaimana tanggapan adik-adik? Adik-adik mau nggak jadi muridnya Tuhan Yesus? Mau nggak ikut sama Yesus? Mau nggak meneladani kehidupannya? Kalau adik-adik mau mengikut Yesus, yuk kita doa bareng yuk. Tangan dilipat, matanya ditutup. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami anak-anak-Mu mau menyerahkan diri kepadamu, dan kami ingin menjadi murid-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah kami supaya kami bisa mengikuti-Mu, supaya kami bisa mengerti apa yang Kau ajarkan dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bimbing kami terus ya Tuhan, supaya kami bisa menjadi murid-Mu, dan supaya kami bisa menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, setelah adik-adik tadi mau menjadi murid Yesus, sekarang apa yang harus adik-adik lakukan? Gampang banget sih. Yang pertama, adik-adik bisa berbuat baik kepada siapapun yang adik-adik jumpai. Bisa ke teman-teman di sekolah, bisa teman-teman di rumah, bisa teman-teman di gereja, terus bisa juga ke papa mama, bisa juga ke guru-guru, pokoknya semua orang yang adik-adik temui, adik-adik harus berbuat baik kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, adik-adik bisa ngajakin teman-teman adik-adik untuk ikut sekolah minggu. Caranya gampang. Cukup kirimin linknya sekolah minggu GKI Nusuan itu ke teman-teman adik-adik, supaya teman-teman adik-adik juga ikut mendengarkan cerita, kabar sukacita, bisa merasakan kasih sayangnya Tuhan Yesus seperti yang adik-adik rasakan juga. Nah, untuk aktivitasnya nanti adik-adik bisa klik link di bawah ya, di kolom deskripsi ya. Nanti adik-adik tinggal mengerjakan dan klik link itu. Oke? Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Selamat menjadi murid Yesus dan terus menjadi saksinya. Bye-bye. Kak Vera, sekarang waktunya kita buat persembahan nih Kak Vera. Ya, kita akan memberikan persembahan. Persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop ini. Nanti kalau papa dan mama pergi ke gereja, adik-adik bisa menitipkan kepada papa dan mama untuk dimasukkan di dalam kotak persembahan yang ada di gereja. Atau bisa juga ke rekening BCA atau ke QRIS berikut ini. Sebelumnya kita akan mengucapkan ayat persembahan kita. 2 Korintus 9 ayat 7b. Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita menyanyikan lagu Di Sini Aku Bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah
hatiku Tuhan, sebagai persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa Gembala kami yang baik, kami telah mengumpulkan persembahan kami ini. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai nih. Tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa rajin cuci tangan dan kalau keluar rumah memakai masker. Jangan lupa tetap beritakan berita Tuhan Yesus kepada sekitar kita ya. Supaya mereka juga menikmati kebaikan Tuhan dan bisa menceritakannya kepada orang lain juga. Dadah, sampai Sampai jumpa ketemu minggu depan.